Oke, yang disebut variasi misalnya ada data diolah full pakai sistem informasi, ada yang setengah-setengah gitu ya. Atau ada juga yang masih menggunakan PC saja ya, tidak terintegrasi dalam sebuah jaringan lokal. Ya. Sistem informasi akuntansi mengolah data dalam jumlah besar ya. Karena dalamnya meliputi berbagai aktivitas pengolahan transaksi seperti pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, dokumentasi ya, di berbagai fungsi operasi. Kok nyebutnya berbagai ya, semuanya gitu. Kenapa? Karena semuanya itu pasti membutuhkan pembiayaan gitu. Bagian DKM masjid kan, masjid perusahaan juga butuh beli apa? Beli alat pel gitu kan, pakai uang, transaksi keuangan itu. Ya, catat gitu. Jadi semuanya meliputi, maka disebutnya berbagai. Jadi semuanya. Kecuali yang nggak pakai uang. Ya, apa ada yang tidak pakai uang? Ya mungkin ada ya hibah. Tapi hibah tetap juga dianggarkan ya. Karena ada pemeliharaan seperti saya cerita tadi. Perusahaan dapat hibah bis karyawan. Tetapi harus tetap dirawat kan. Ada anggarannya. Siklus pengolahan transaksi atau siklus transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan aktivitas operasional dalam sistem pengolahan transaksi. Jadi apa aja yang dikerjakan, urutannya apa dulu, mana dulu. Ya. Misal siklus pengolahan transaksi, siklus penerimaan, siklus pengeluaran, dan lain-lain. Ya. Yang suka disebutkan ada penerimaan rutin, ada pengeluaran rutin. Nah, jadi yang rutin, pengeluaran rutin itu bayar sewa pabrik ya kalau nyewa, cicilan bank, bayar listrik ya, gaji karyawan tuh sebutnya fix ya, fix anggaran atau pengeluaran tetap atau fix cost ya, fix cost ya. Kemudian pengiriman barang. Dalam siklus penerimaan dilakukan misalnya saat penjualan barang, barang dikirimkan, faktur jual dikirimkan konsumen ya, sampai dengan kas diterima ya, pemasukan. Penerimaan ya, penerimaan pemasukan samalah ya. Transaksi yang umum terjadi pada siklus penerimaan adalah order pesanan, pengiriman, pembuatan faktur, pembuatan tagihan, dan penerimaan pembayaran kalau langsung ya. Karena ada juga yang cicilan, ada juga yang langsung langsung tunai ya. Contoh lain siklus pengeluaran dan siklus konversi bahan baku ke bahan jadi. Jadi kita ngambil barang baku ya, bagian pembelian, purchasing, diolah jadi bahan jadi. Transaksi yang umum terjadi untuk siklus pengeluaran misalnya pembelian bahan baku, bahan modal, ATK ya. Kemudian penerimaan, pengeluaran kas. Untuk siklus konversi meliputi pekerjaan persiapan pesanan. Jadi kalau misalnya mau ngambil bahan baku butuh truk berapa? Nah, disiapkan dulu truknya. Termasuk sopirnya juga disiapkan, ya. Kemudian permintaan material, produksi dan alokasi biaya produksi, ya. Penggajian dan persediaan, ya. Jadi ini kalau Anda kerja di perusahaan, di pabrik, saya pikir sudah biasa, ya, sudah biasa. Karena ini sifatnya adalah proses yang nampak, ya, nampak. Yang tidak nampak itu apa? Strategi-strateginya yang biasanya dipegang oleh manajemen menengah ke atas. Jadi misalnya begini, bulan depan dengar-dengar kabar katanya kita akan kedatangan investor asing yang akan membeli sebagian saham perusahaannya. Nah, kalau kayak gitu kan obrolan tingkat tinggi gitu ya, obrolan menengah ke atas. Tuh, dekat tahu dari mana? Oh,
itu si bos yang manajer ini bilang ini. Oh saya dengar dari obrolan lewat HP, wah seterusnya ya. Nah, itu tuh obrolan-obrolan di perusahaan mungkin jarang terdengar, tapi kalau untuk produksi pengiriman barang, itu biasa lah ya, urusan gudang itu hampir semuanya paham. Sistem pengolahan data transaksi. Data diolah secara batch atau bisa juga secara online. Ya, secara batch, secara urutan, ya, prosedural, habis ini gitu ya. Atau dalam ya dikumpulkan dulu diurut saat itu diproses ya. Misal daftar hadir, ini kan untuk ngitung lembur ya dalam 1 bulan. Bisa juga secara online ya, kalau misalnya datanya melibatkan transaksi yang terjadi di tempat lain. Atau kerjasama dengan perusahaan lain. Transfer bank misalnya. Bukti transfernya kan dikirim dari bank lewat online. Atau kertas transaksi pengiriman pengiriman uang lewat ATM bisa juga. Ya. Jadi kalau yang batch itu contohnya yang urut-urutan. Jadi kita nggak bisa ngitung sekarang ya. Kenapa? Karena daftar hadir itu harus mingguan mungkin ya, mingguan. Jadi prosesnya mingguan. Dicatatnya harian. Aktivitas pengolahan transaksi apa aja? Misalnya pengumpulan, pengiriman, pemasukan data, pengolahan dan manipulasi data. Manipulasi itu jangan diartikan negatif ya. Kata manipulasi itu biasanya adalah mengolah. Ya. Mengolah sampai menjadi kebutuhan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Saya ingin melihat data urut nama. Saya ingin melihat data khusus bulan Agustus. Saya ingin melihat data tertinggi bulan Juli. Tapi tidak merubah ya, tidak merubah. Data tetap. Ya. Nah, informasinya beragam. Kan data sama informasi beda kan? Kalau data masih bahan mentah, bahan baku, ketika kita berikan perintah misalnya di SQL ya, structure query language, berubah jadi informasi kan? Nah, disimpan. Yang kita butuhkan tadi, yang kita simpan tadi disebutnya informasi. Ya. Kemudian menyimpan data, ya, menyimpan dalam format yang mudah dibaca, dalam bentuk file Excel, file database, dan seterusnya. Output menyajikan hasil berupa informasi, atau sebutannya report ya, ada juga pakai report. Siklus transaksi secara umum, misalnya input, proses, dan output yang kompleks. Nah, tambahkan kompleks ya, karena bisa jadi saking banyaknya data. Gitu. Data yang dimasukkan seringkali disimpan terlebih dahulu dan kemudian diproses bila diperlukan. Ya, jadi di collecting aja. Kalau nggak kepake gimana ya, nggak apa-apa, yang penting udah disimpan gitu. Sama kalau waktu dulu saya sebelum ngambil master yang kedua, saya cari aja dulu e-book, jurnal-jurnal yang dari mana aja, kumpulin aja. Nah, dipakainya baru 2 tahun berikutnya. Ya, 2 tahun berikutnya. Jadi pas teman-teman nyari tesis, saya sudah punya calon tesis. Gitu. Jadi saya mengambil start lebih awal. Gitu. Output gabungan. Ya, kenapa disebut output gabungan? Ya bisa jadi karena dari berbagai transaksi yang ada gitu ya. Dan bisa menjadi input baru. Ya namanya feedback gitu ya. Jadi kalau digambar gimana itu gambarnya? Jadi kalau ini input, proses, ini output. Nah, output ini bisa menjadi input. Nah, bisa ke sini. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya output laporan bulan Januari. Nah, itu akan dipakai untuk membuat
atau proses laporan bulan Februari. Gitu. Jadi kalau saya membuat laporan Februari, itu inputnya adalah output pada saat bulan kemarin. Gitu. Ya, bisa aja, bisa sangat bisa gitu ya, karena itu hal yang wajar. Jadi output bisa menjadi input bagi transaksi lain, atau di bagian tersebut juga bisa. Ini digambarkan yang pertama mulai dari input dulu ya, dari sini. External input. Kita kadang-kadang membutuhkan data dari luar juga. Kemudian masuk proses tahap pertama. Menjadi internal input. Proses tahap kedua disimpan. Proses tahap ketiga bisa jadi langsung jadi output. Tapi disimpan juga untuk menjadi input proses berikutnya. Simpan dan seterusnya. Ini muter terus. Nah, bagian proses ini tertutup, ya, tertutup. Kita nggak bisa ngelihat, ya. Nah, kita hanya bisa melihat input output, ya, yang kelihatan. Outputnya berupa report laporan. Ini bisa juga berupa email, laporan keuangan bulan kemarin, bisa juga ya. Sesuai dengan ini. Nah, ini juga bisa eksternal data dimasukkan ke bagian tertentu dari salah satu siklus ini. Nah, tadi tahapan bahasan berikut sebelumnya tadi adalah membahas tentang sistem informasi. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pendukung. Padahal di sistem informasi juga ada mendukung keputusan ya. Apa bedanya? Nah, jadi saya ulang lagi, pada saat SIM, sistem informasi manajemen, itu juga ada dengan tujuan membuat keputusan. Nah, tapi ini ada lagi namanya sistem pendukung keputusan. Nah, ini dilihat dari permasalahannya gitu ya. Keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Ya, jadi selama tidak ada masalah ya nggak perlu ada keputusan. Normatif saja, normal saja gitu. Saat memutuskan suatu masalah mungkin dihasilkan banyak keputusan. Seperti Anda searching, ketika Anda searching ditemukan link berapa itu? 5 juta gitu. Artinya apa? Nggak mungkin Anda 5 juta itu dibuka semua. Ya. Itu berarti kata kuncinya harus dipersempit. Keputusan merupakan tindakan atau rangkaian tindakan yang harus diikuti ya, secara prosedural, urutan untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi keputusan itu mencerminkan suatu urutan proses, suatu tindakan. Bisa melakukan pengurangan, penghindaran, dampak negatif, pemanfaatan. Jadi ibaratnya kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi. Kalau sudah pas dipertahankan. Ya. Itu keputusan yang tepat. Contoh, keputusan untuk hidup sehat terkait porsi makan. Ya. Ketika Anda merasa, saya terlalu kurus, tambahin makan. Saya sudah agak gemuk, kurangi makan. Keputusannya apa? Ya tadi itu, mengurangi atau menambah porsi makan. Dengan catatan semua proses berjalan normal, seperti olahraga biasa, jam kerja, istirahat biasa gitu. Jadi semata-mata ingin mengelola berat badan, ya, berat badan dikaitkan dengan porsi makan. Jenis-jenis keputusan menurut Simon. Keputusan merupakan bagian dari suatu rangkaian proses pengambilan keputusan. Ya, jadi keputusan itu adalah hasil akhir dari proses. Kalau ada proses berarti ada tahapan-tahapan yang terstruktur atau terprogram. Atau sebaliknya, ada juga yang tidak. Saking canggihnya, dia tidak perlu mikir. Nggak perlu tahapan, saya malah langsung ini aja. Nah, bisa jadi. Karena bisa jadi dia udah sering mendapati proses yang sama. Jadi kalau proses yang sama, maka dia tidak perlu lagi buka laptop, buka komputer. Ya, karena sudah hafal prosedurnya. Ya, bisa jadi. Ya. Tapi sebelumnya, dia sudah masuk ke proses yang terstruktur.
Keputusan yang terstruktur atau terprogram berasal dari permasalahan